Sementara dari olah TKP dan pemeriksaan 4 saksi pasca jatuhnya lift barang di Sekolah Az-Zahra, kita tanyakan langsung pada Kombes Ino Haryanto, Kapolresta Bandar Lampung. Selamat petang, Pak Kapolres, Pak Ino. Selamat petang, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Jadi, Pak Ino, untuk hasil sementara sudah olah TKP dilakukan, juga pemeriksaan saksi dilakukan. Apa yang menjadi penyebab jatuhnya lift ini? Baik, terima kasih, Mbak. Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan dari kejadian tersebut yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 2 orang yang saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit, kondisinya juga masih dalam keadaan kritis. Dari awal, ini adalah satu pekerjaan renovasi yang dilakukan oleh Yayasan Sekolah Az-Zahra, renovasi lapangan futsal yang berada di lantai 5. Kebetulan di tempat tersebut ada 3 akses. Pertama, lift untuk mengangkut orang. Kemudian yang kedua, lift manual. Yang ketiga ini adalah lift barang. Lift barang ini fungsinya hanya untuk mengangkut barang pada saat kegiatan pekerjaan renovasi lapangan futsal tersebut. Nah, pada saat kejadian tersebut, 9 orang yang pada saat itu bekerja, ini adalah para pekerja, akan pulang dari pekerjaannya sekitar pukul 17.00, menaiki lift tersebut secara bersama-sama. Pada saat itu, lift langsung jatuh ke bawah dan korban 7 orang dan 2 orang itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya di rumah sakit 7 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Dari hasil olah TKP yang kami lakukan, didapat beberapa informasi, kemudian barang-barang bukti yang kami lihat, kami amankan. Di situ secara kasat mata, kami bisa menyimpulkan sementara bahwasanya kapasitas dari lift tersebut, karena luasnya hanya 1,20 meter, kapasitasnya bisa kami perkirakan hanya 250 kg sampai dengan 300 kg. Nah, ini ada 9 orang yang tentunya overkapasitas. Penyebabnya adalah overkapasitas. Kelebihan beban ya, Pak ya? Kelebihan beban. Dan saat itu langsung jatuh, begitu mereka masuk semua, tutup lift langsung jatuh, belum sempat ada bergerakan? Langsung jatuh. Baik. Jadi begitu masuk 9, itu kami ambil dari rekaman CCTV yang ada di lokasi. Begitu masuk, tekan tombol, ini langsung meluncur. Baik. Nah, secara kasat mata, secara kasat mata kami lihat ada yang terlepas, pengait lift itu terlepas. Oke, baik. Pak, tadi Anda menyebutkan kan sebenarnya selain lift barang ada lift yang lain juga. Tapi kenapa semua memilih menggunakan lift barang itu saja, Pak? Nah, ini masih kami dalami juga, Mbak. Apakah kemungkinan memang tidak boleh mereka mengakses lift yang lain, pekerja hanya boleh mengakses lift barang itu saja? Nah, ini masih kami dalami. Saya kira tidak. Karena itu hanya untuk barang saja. Yang jelas kalau untuk barang berarti orang tidak diperbolehkan. Nah, kita lihat nanti kelalaiannya. Apakah siapa orang yang berperan mengetahui, mengawasi, kemudian mengetahui tidak melarang, ini tentu perannya masing-masing akan kami dalami. Dan saat ini masih kami lakukan pemeriksaan kepada siapapun yang terkait dalam pekerjaan tersebut. Baik, Pak Kapolres, kami juga dapat informasi bahwa pihak sekolah pada saat kecelakaan itu terjadi tidak langsung melaporkan hal ini ke polisi, begitu ada jeda waktunya. Nah, apakah kemudian hal ini juga ditelusuri? Adakah kemungkinan unsur kelalaian di dalamnya di situ? Nah, tentunya ini juga akan kami lakukan pemeriksaan. Kami mintakan keterangan. Kenapa setelah kejadian tidak langsung melaporkan ke pihak Polresta Bandar Lampung, yang kalau kita lihat jarak bangunan atau gedung sekolah itu ke Polresta Bandar Lampung hanya berjarak 100 meter saja. Dekat sekali. Ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tentunya nanti akan kami sampaikan. Sudah pihak sekolah sudah dipanggil, Pak, untuk diperiksa? Sampai saat ini di samping 4 orang security yang sudah kami periksa, yang melihat setelah kejadian, dia langsung melihat kemudian menolong korban. Kami juga sudah memeriksa 3 orang. Yang pertama ketua yayasan dari sekolah tersebut, yang kedua orang yang diberikan kepercayaan melakukan pekerjaan renovasi
lapangan futsal tersebut. Dan yang ketiga adalah kepala sekolah. Ini sudah kami periksa dan saat ini masih di kantor Polresta Bandar Lampung. Baik, Pak, untuk kondisi 2 orang yang masih kritis, bagaimana Pak sekarang? Masih di perawatan intensif? Masih dilakukan perawatan intensif oleh pihak Rumah Sakit Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan kedua orang tersebut bisa segera pulih dari luka-lukanya. Kombes Ino Haryanto, Kapolresta Bandar Lampung. Terima kasih Pak sudah berbagi informasi di Kompas Petang, sehat selalu. Terima kasih.